Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Sabtu 16 Mei 2020. Kita membaca renungan harian Gereja Toraja. Dan untuk itu kita akan mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, hari yang Engkau telah karuniakan bagi kami, bahkan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa walaupun dalam situasi kondisi yang terjadi di negara kami ini melalui pandemik, kami tetap senantiasa untuk bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menolong kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sejauh malam, Engkau melingkup kami dan menyertai kami dan membangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan pada pagi yang indah ini untuk mau menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Sebagai anak-anak yang Engkau anugerahkan kuasa kemuliaan, sebelum kami melakukan dan mengangkat tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, kami akan melandasi melalui firman-Mu yang kami akan renungkan pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan, sehingga firman-Mu kami baca bersama-sama dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar dan membaca firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada pagi yang indah ini yang diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan suatu judul, Air Bah Surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor buku burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar,
Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-6 ratus 1 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada saat ini, syukur Tuhan masih sayang. Kure sumanga napa kaborok siapiki buang. Syukur itu adalah Tuhan masih sayang. Kalimat ini yang sering keluar dari mulut kita ketika kita terluput dari semua musibah. Bahkan tidak jarang orang berusaha melakukan sesuatu sebagai tanda bahwa ia sungguh-sungguh merasa beruntung. Demikianlah yang dirasakan oleh Nuh, bahwa dari sekian manusia di bumi, dia dan keluarganya justru dipilih Tuhan untuk luput dari bahaya maut yang sungguh mengerikan. Air bah melanda bumi 150 hari lamanya. Semua yang ada di bumi musnah kecuali Nuh beserta keluarganya dan beberapa binatang yang diizinkan Tuhan untuk masuk dalam bahtera. Sungguh tidak ada alasan bagi Nuh untuk tidak bersyukur. Karena itu, setelah air bah surut dan mereka keluar dari bahtera, Nuh mengambil inisiatif untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 20 dari pembacaan kita tadi. Kisah air bah ini sungguh menjadi pelajaran penting bagi anak-anak Tuhan saat ini. Sesungguhnya
Banyak dosa yang dapat memicu murka Tuhan. Inisiatif Nuh untuk memberi persembahan kepada Tuhan tanpa paksaan dan tidak hanya menjadi berkat bagi dirinya, namun juga menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya bahwa aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Itulah berkat bagi dunia. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, tetaplah menghargai kebaikan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kami kembali mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang Engkau telah nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi yang indah ini. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang telah sampai kepada kami untuk senantiasa mengajak kami dalam setiap kehidupan untuk menyatakan syukur dalam setiap anugerah Tuhan yang nyata bagi kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhanlah kiranya memberkati kami semua, menolong kami sehingga firman-Mu ini senantiasa kami pakai dalam setiap kehidupan kami. Kami datang berdoa dan bersyukur bersama-sama pada pagi yang indah ini, bahwa Engkau telah mempersiapkan diri kami masing-masing yang mau melakukan pekerjaan sebagai jemaat-Mu, sebagai keluarga kami, dan orang-orang yang akan mengangkat pelayanan, bahkan tugas dan pekerjaan pada pagi ini Tuhan. Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kepintaran, sehingga senantiasa dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu senantiasa Engkau berkati dalam setiap sukacita mereka, dalam setiap yang dia alami. Senantiasa Engkau menilik dalam rumah tangga masing-masing, sehingga senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan telah nyatakan. Jika ada saudara-saudara kami Tuhan yang dalam kelemahan karena sakit, Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kehidupan untuk memberkati segala perawatan-perawatan yang diberikan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa mempersekutukan dalam kehidupan kami, memberkati bangsa dan negara ini Tuhan, dalam setiap perjuangan-perjuangan yang dilakukan pada khususnya untuk memberantas penyaluran COVID pandemi ini Tuhan. Engkau akan senantiasa memberikan akal pikiran yang sehat, sehingga senantiasa mendapatkan suatu hal yang dipergunakan untuk mengobati dan menghentikan dari COVID ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, berkati para dokter, para medis yang melakukan pelayanan-pelayanan di rumah sakit Tuhan, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.